Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listayanti dengan NIM N1D1 19079. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Stilistika Cerpen Aku Datang Bersama Lautan. Selanjutnya bab 1, kata pengantar. Karya sastra adalah karya yang dibuat oleh pengarang atau sastrawan. Tujuannya adalah memberi kesan dan menghibur kepada pembacanya. Sebuah karya sastra tidak akan terlepas dari fiksionalitas yang menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dan interaksinya dengan lingkungan, sesama interaksinya dengan diri sendiri, serta interaksinya dengan Tuhan. Karya sastra merupakan paduan antar unsur memetik dan kreasi, peniruan dan kreativitas, khayalan dan realitas. Pengarang atau sastrawan dalam membuat karya sastra dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah pengalaman pengarang seperti yang telah disebutkan di atas. Kemudian realitas yang ada dan hidup di sekitar pengarang menjadi stimulasi yang sangat besar dan memungkinkan seseorang pengarang membuat karya sastra. Fiksi juga menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan, dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi, dan reaksi pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan. Oleh karena itu, fiksi merupakan sebuah cerita yang tidak hanya bertunjuk estetik tetapi juga memberikan hiburan kepada pembaca. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditentukan rumusan masalah yang terdapat dalam kajian analisis stilistika dalam cerpen tersebut, yakni yang pertama, bagaimana kajian stilistika terhadap cerpen Aku Datang Bersama Lautan yang disertai dengan unsur gaya bahasa yang diksi yang mampu menciptakan nilai estetik yang terkandung dalam cerpen tersebut. Tujuan penelitian. Adapun tujuan analisis cerpen tersebut yaitu untuk mengetahui kajian stilistika terhadap cerpen Aku Datang Bersama Lautan yang disertai dengan unsur gaya bahasa dan diksi yang mampu menciptakan nilai estetik yang terkandung dalam cerpen tersebut, sehingga seorang pembaca dapat mengetahui unsur yang terkandung dalam karya sastra, terutama pada sebuah cerpen Aku Datang Bersama Lautan. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, stilistika. Pengertian stilistika banyak para ahli mengemukakan teorinya. Krida Laksana 1983-15 menyatakan bahwa stilistika adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan dalam karya sastra, ilmu interdisipliner antara linguistik dengan kesusastraan, penerangan linguistik pada penelitian gaya bahasa. Stilistika sebagai studi sumber-sumber ekspresif bahasa yang dibicarakan dan mengeluarkan dari dalamnya studi bahasa sastra yang diorganisasikan untuk tujuan estetik. Pradopo 1994-2005.2. Selanjutnya, pengertian gaya. Secara umum, gaya adalah cara mengungkapkan diri sendiri entah melalui bahasa, tingkah laku, dan sebagainya. Keraf 2002.113. Dengan demikian, segala perbuatan manusia dapat dipergunakan untuk mengetahui siapakah dia sebenarnya atau segala perbuatan dapat memberikan gambaran sendiri. Dalam hubungan dengan karya sastra, terdapat berbagai pengertian atau pendapat tentang gaya yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian tersebut. Istilah gaya berpandangan dengan istilah stylos Amiruddin 1995.2. Secara umum, makna stylos adalah bentuk arsitektur yang memiliki ciri sesuai dengan karakteristik ruang dan waktu. Berikutnya, metode penelitian. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif kualitatif, yang artinya data terurai dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar, bukan dalam bentuk angka-angka. Metode deskripsi ini menggambarkan data sendiri kualitatif, yaitu ke dalam penghayatan terhadap interaksi dalam konsep yang sedang dikaji secara empiris dan menggunakan kata-kata. Selanjutnya, teknik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data didapat dalam bentuk tulisan, maka harus dibaca, disimak, hal-hal yang penting dicatat, kemudian juga mengumpulkan dan mempelajari sumber tulisan yang dapat dijadikan acuan dalam hubungan dengan objek yang akan diteliti. Hasil pemahaman yang berupa cuplikan-cuplikan dalam cerpen Aku Datang Bersama Lautan yang relevan dan dia klasifikasikan sesuai dengan fungsinya. Untuk mengumpulkan data perlu menggunakan teknik-teknik yang dapat dengan data yang hendak dicari atau dikumpulkan dalam penulisan. Berikutnya, bab 3, pembahasan diksi dalam cerpen Aku Datang Bersama Lautan. Penggunaan bahasa Arab.
Penggunaan bahasa asing yang ada pada cerpen Aku Datang Bersama Lautan, yakni penggunaan bahasa asing Arab. Seorang pengarang mampu menyesuaikan penggunaan bahasa dengan karakteristik seorang tokoh dalam cerpen tersebut. Disesuaikan lagi dengan latar belakang budaya dan agama yang ada pada seorang pengarang, yakni agama Islam. Untuk memperjelas, terdapat dalam sebuah kutipan, "Assalamualaikum," sapa Tengku. "Waalaikumsalam," jawab Lirih. "Jadi engkau yang bernama malaikat kematian." Dari kutipan tersebut, tampak jelas bahwa malaikat diutus untuk mencabut nyawa Tengku. Tapi sebelum nyawanya diambil, malaikat sempat menggunakan bahasa Arab karena pada dasarnya bahasa Arab bahasa orang Islam. Pemanfaatan sinonim. Pemanfaatan sinonim digunakan untuk menyebutkan persona pertama, kedua, dan ketiga. Pemanfaatan sinonim dipilih ketertarikan dengan sifat bahasa yang mengenal adanya tataran yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa hormat, keakraban, dan menjauhkan. Selanjutnya bab 3 penutup, simpulan dan saran. Kejelian pengarang dalam memanfaatkan diksi dan beberapa bentuk gaya bahasa membuat cerita pendek ini wajar dan hidup. Ketepatan pilihan itu juga menimbulkan rasa akrab antara pembaca dengan tokoh, seolah-olah pembaca berada di tengah-tengah mereka dan mengalami semua peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Saran, dari beberapa penjelasan dan isi makalah sederhana ini yang membahas tentang analisis kajian stilistika yang terdapat pada cerpen Aku Datang Bersama Lautan, tidak terlepas dari rangkaian kalimat dan ejaan penulisnya. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.